Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih semangat mengikuti keseluruhan materi-materi pada pelatihan ini. Ya, kali ini kita melanjutkan mempelajari fungsi VLOOKUP. Ya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP sebenarnya. Cuman untuk memperingan video, jadi saya pisah antara materi fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP sangat-sangat powerful, sangat-sangat penting untuk teman-teman pahami, karena fungsi VLOOKUP, fungsi HLOOKUP banyak ditanyakan ketika teman-teman nanti wawancara kerja, terutama pekerjaan yang terkait dengan pengolahan data di Excel. Ya, teman-teman, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini juga sangat powerful karena sangat terkait dengan penggunaan database. Ya, kita langsung saja pelajari. Yang pertama kita pelajari fungsi VLOOKUP. Oke, dari namanya, fungsi VLOOKUP memiliki kepanjangan vertical lookup. Ya, fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk menghasilkan suatu formula untuk mengisi data pada tabel berdasarkan data pada tabel lainnya atau tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai kunci yang spesifik. Oke, jadi fungsi VLOOKUP ini digunakan untuk mengisi data pada tabel berdasarkan pada tabel lainnya atau tabel referensi tertentu. Jadi VLOOKUP ini merupakan satu fungsi yang kita masukkan di dalam sebuah formula untuk mengisi sel-sel pada tabel berdasarkan tabel referensi tertentu yang tersusun datanya secara vertikal. Fungsi VLOOKUP sendiri, seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki awalan huruf V, artinya vertikal. Jadi istilah vertikal merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana judul kolomnya terletak di bagian atas, ya, dan data-datanya tersusun ke bawah secara vertikal. Ya, jadi teman-teman supaya tidak bingung dengan vertical lookup dan horizontal lookup, untuk membedakannya ketika kita menggunakan VLOOKUP, berarti data pada tabel referensi tersusun secara vertikal. Data ya, artinya isi, bukan judul kolom atau header. Kalau header untuk vertical lookup, data pada tabel referensinya tersusun secara horizontal. Ya, jadi patokan kita adalah data-datanya. Untuk VLOOKUP kita gunakan ketika data pada tabel referensi tersusun secara vertikal. Kita bisa perhatikan pada contoh ini. Di sini ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada nama, Arwen, Vinci, dan Filia. Ya, yang sebelah atas ini adalah judul kolom tersusun secara horizontal, dan data-datanya ada 1, 2, 3, dan Arwen, Vinci, Filia ini data tersusun ke bawah atau secara vertikal. Jadi ketika tabel referensinya berbentuk seperti ini, di mana data-datanya tersusun vertikal, maka fungsi yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Oke, lanjut. Nah, bagaimana penulisan fungsi VLOOKUP pada formula? Kita perhatikan yang atas ini, rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung nilai kunci titik koma range tabel referensi titik koma nomor indeks kolom titik koma
tipe data. Oke. Nilai kunci adalah nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. Ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut di prakteknya. Nilai ini harus ada, baik pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Ya, nilai kunci ini adalah key-nya ya. Kemudian range tabel referensi adalah range dari tabel yang berisi data referensi untuk mengisi hasil yang diharapkan. Pastikan bahwa range yang Anda pilih tidak menyertakan judul kolomnya. Ya, jadi range itu adalah area dari tabel yang berisi data referensi yang akan kita ambil atau kita ambil datanya untuk mengisi tabel kita. Kemudian nomor indeks kolom, yaitu nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya. Ya, nomor urut data dalam tabel referensi dimulai dari kolom paling kiri pada tabel referensi tersebut dengan nomor indeks 1 dan seterusnya. Oke, nanti kita praktekkan biar lebih paham. Kemudian tipe data. Tipe data ada dua, yaitu true dan false. Nilai true Anda gunakan jika nilai datanya tidak pasti, ya, atau berada pada range tertentu. Dan nilai false Anda gunakan jika nilai data berharga pasti atau bernilai pasti. Oke, teman-teman, kita langsung ke contohnya. Nah, ini kita menuju contohnya. Contoh pertama, yang sebelah kiri ini adalah tabel yang berisi laporan penjualan. Di sini ada kolom tanggal pembeli, kode, voucher, dan harga. Di sini sudah diisi tanggal transaksi, nama pembeli, dan kode produk. Oke, teman-teman. Di sebelah kanannya ada kolom voucher dan kolom harga. Nah, tugas kita adalah mengisi kolom yang masih kosong ini, sel-sel yang masih kosong ini, yaitu pada kolom voucher dan pada kolom harga. Ya, untuk mengisi ini kita sudah disediakan tabel referensi. Ya, di sini untuk kode M, vouchernya Mentari, harganya 110.000. Itu misalnya. Jadi tugas kita adalah memasukkan nilai ini ke sini secara otomatis menggunakan VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP? Karena data-data ini tersusun secara vertikal. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, karena data ini disusun secara vertikal, ya, maka kita di kolom voucher ini, di sel ini, kita masukkan rumus VLOOKUP. Caranya tik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, tanda kurung buka. Kemudian di sini ada isian lookup value. Ya, lookup value adalah nilai atau data yang kita jadikan acuan, ya. Seperti di materi tadi, nilai kunci namanya ya. Jadi di sini adalah lookup value adalah nilai kunci. Nilai acuan seperti yang sudah dijelaskan di materi tadi adalah nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi, di mana nilai ini harus ada baik pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Jadi di antara ketiga kolom ini yang ada di
tabel ini dan ada di tabel referensi ini adalah kode, ya. Maka teman-teman klik di sini. Kenapa tidak pembeli dan tidak tanggal? Karena di sini tidak ada. Jadi tidak bisa kita jadikan nilai acuan. Ya. Kemudian setelah kita klik sel nilai acuan ini, kita ketik titik koma. Kemudian di sini ada tabel array atau range tabel referensi. Nah, range tabel referensi itu berada di sini. Nah, kita klik aja, klik kiri tahan, kita blok sampai sini. Maka di sini akan berubah menjadi Q3 sampai I6. Ya. Karena nilai ini bersifat tetap, jadi kalau nanti kita autofill supaya tidak berubah, maka kita bikin menjadi sel absolut. Caranya kita tekan F4, ya, supaya terkunci, supaya range ini terkunci. Ketika nanti kita autofill, maka range-nya tidak berubah menjadi area yang lain. Oke, jika sudah, kita tekan titik koma. Kemudian selanjutnya adalah nomor indeks kolom, kolom index number, ya. Nah, nomor indeks kolom ini kita hitung dari tabel referensi. Di sini kita sudah blok range tabelnya, ya. Di sini ada 3 kolom, kolom 1, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, selanjutnya karena kita akan mengisi voucher, nama voucher, maka kita cari kolom yang ada tulisan nama voucher, yaitu ini. Ini adalah berada di kolom 2, ya, 1, 2, 3. Maka di kolom index number ini kita tekan 2. Oke, jika sudah, kita tekan titik koma lagi. Kemudian kita masukkan tipe data. Oke, tipe data ada 2, true dan false. Oke, karena nilai ini bersifat pasti atau harus benar, maka kita masukkan false, ya. Untuk memasukkan false, kita bisa langsung ketikkan false gini. Oke, saya ulang. Untuk tipe data, kita isi dengan pilihan true atau false, ya. Bagaimana kita pilih true atau false? Di tabel referensi ini, nilai dari masing-masing data ini bersifat pasti. Ya, artinya harus benar. Karena harus benar, atau nih patokannya false jika nilai data berharga pasti, ya, true jika nilai data tidak pasti. Nah, karena di sini nilainya pasti, M pasti Mentari, X pasti Excel, S pasti Simpati, F pasti Smartfren, maka di rumus kita masukkan false, oke, atau 0, ya. Jadi 0 atau false sama. Kalau kita masukkan 1, maka dianggapnya true. Maka yang terjadi adalah kesalahan penulisan hasil, ya. Jika sudah terisi, kita bisa autofill sel yang di bawahnya dengan cara di copy ke bawah. Oke, di harga kita bisa copy, kemudian kita modifikasi. Modifikasinya dengan cara klik, kemudian di sini nilai kuncinya kita ganti menjadi C3, bukan D3, ya. C3. Kemudian range-nya tetap, kemudian kolomnya, karena kolomnya harga berada di kolom 3, maka di sini kita rubah menjadi 3. Tipe datanya tetap false. Kita enter. Hasilnya Simpati
105.000. Udah benar ya. Kalau udah benar, kita autofill ke bawah. Oke, kita ulang. Ini cara yang kedua. Yang pertama kita copy dari sel sebelahnya. Cara kedua kita ulang dari awal. Kita masukkan formulanya sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value ya, atau nilai kunci. Nilai kuncinya adalah sama di ini kode, kemudian titik koma, kita blok tabel array-nya atau range tabel referensinya, kita bikin absolute, kemudian titik koma lagi, kemudian kita masukkan kolom keberapa. Di harga ini berada di kolom ketiga, kita masukkan 3, kemudian titik koma lagi, dan masukkan tipe datanya fast, kemudian kurung tutup, kemudian enter ya. Hasilnya kita bisa cek, jika benar kita langsung autofill. Oke teman-teman, ini adalah contoh untuk tipe data yang fast. Kita lanjut lagi untuk contoh yang tipe datanya true. Di contoh ini ada dua tabel. Tabel yang pertama adalah tabel isian. Tabel yang kedua adalah tabel referensi atau tabel acuan penilaian. Ya, di sini ada daftar nilai siswa dan nomor, nama, skor, dan nilai. Tugas kita adalah mengisi nilai ini berdasarkan tabel pada acuan penilaian. Ya, dari tabel acuan penilaian ini kita bisa baca bahwa jika nilainya 0 sampai dengan 39 maka nilainya E. Kemudian jika nilainya 40 sampai dengan 59 maka nilainya D. Jika nilainya 60 sampai 79 maka nilainya C. Kemudian nilainya B jika 80 sampai 89. Kemudian nilainya A jika nilainya di atas 90. Ya, maksud dari tabel ini adalah seperti itu. Maka jika nilainya 50, jika skornya 50, maka berapakah nilainya? Caranya adalah kita menggunakan VLOOKUP. Kenapa kita VLOOKUP? Karena data pada tabel referensi ini disusun secara vertikal, ya. Nah, datanya ke bawah, bukan ke samping. Kalau ke samping maka kita gunakan HLOOKUP. Oke, kita sudah pastikan ini menggunakan VLOOKUP, maka kita masukkan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value-nya adalah skor, ya, karena skor ini ada di tabel isian dan ada juga di tabel referensi. Maka kita klik sel C3, kemudian titik koma, kemudian range tabelnya adalah berada di tabel ini sampai ini. Kemudian kita tekan F4 untuk membuat absolute. Jadi range selnya ini supaya tidak berubah. Kemudian kita tekan titik koma lagi. Kemudian kita masukkan nomor kolom. Nomor kolomnya berapa? Kolom 1 apa 2? Karena kita di sini mengisi nilai, maka kita pilih kolom yang ada isian nilai, yaitu di kolom 2. Oke, kemudian kita pilih true. Mengapa? Karena nilainya tidak pasti. Kemudian kita kurung tutup. Nah, maka untuk skor 50 masuk nilai D. Benar ya, 40 sampai 59 nilainya D. Bagaimana jika ini kita ganti false? Maka hasilnya adalah NA. Jadi di sini adalah contoh penggunaan tipe data true. Oke, jika sudah benar kita autofill ke bawah. Bisa dipahami ya teman-teman, silahkan sambil dipraktekkan. Jika ada kesulitan bisa kontak saya. Kita lanjut ke materi HLOOKUP di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.